Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilah fasal. Al-ma'ul qalil. Setelah berbagi keterangan dari awal membahas kaitannya dengan sesuci, mulai dari menggunakan batu, kaitannya adalah bebersih atau pepper dengan menggunakan batu. Yang kedua berwudu. Terus dilanjutkan sedikit ada beberapa sekilas pembahasan niat. Kita lanjutkan alat bersuci yang lain, yaitu al-ma'un. Al-ma'u utawi banyu. Faslun utawi kilah fasal. Al-ma'u utawi banyu qalilun kang sedidik wa katsirun lan kang akeh. Air dalam pembahasannya memang ada dua. Yang pertama adalah disebut ma'ul qalil, banyu setitik. Yang kedua adalah ma'ul katsir, banyu sing akeh. Yang disebut ma'ul qalil, banyu setitik, ya kue banyu sing secara takaran adalah kurang dari 2 kulah. Banyu kurang dari 2 kulah ini tidak sah ketika digunakan untuk bersuci dengan cara dikobok, bahasanya kita, dengan cara tidak mengalirkan air tersebut. Namun akan berbeda dengan ma'ul katsir, banyu sing akeh. Baik, mari kita baca bersama, kita pahami bersama pembahasan ma'ul qalil dan pembahasan ma'ul katsir. Al-qalilu utawi banyu kang setitik iku ma dunal qullataini, banyu sing ukurane kurang sekang 2 kulah. Ukuran kulah itu bagaimana? Ukuran kulah dari berbagai keterangan ingkang terdapat wonten ing pinten-pinten keterangan fikih. Nggih menika ukuran air ingkang wadahipun niku minimal ma'ul qalil adalah ukuran yang tempatnya utawa wadah niku 60 cm kubik. Jadi ambane swidak, dhuwure swidak, panjange ya swidak. Niku ukuran kullah. Makanya kita sebagai masyarakat ngawam tapi sing dhewek cokan ngaji, upayakan ketika membuat penampungan air bak mandi khususipun ukurannya minimal adalah 60 cm kubik, upayakan lebih, karena otomatis air itu kan tidak akan utuh seperti itu, ketika kita pakai otomatis akan berkurang. Nah ini nanti mengkhawatirkan untuk pandangan kita dalam syariat mazhab Syafi'iyah, karena memang ketika kurang dari 2 kulah
maka air tersebut akan sangat berpotensi tidak sempurna dalam digunakan untuk sesuci, baik untuk menghilangkan hadas besar, mandi junub dan lain-lain, ataupun digunakan untuk berwudu. Maka upayakan untuk membuat penampungan air yang ukurannya lebih luas, lebih besar dari ukuran 2 kullah, karena hal itu akan menjadikan kita lebih berhati-hati dan akan lebih menjadi aman. Sing disebut madunal kullata ini, banyu setitik ya kue barang utawa banyu sing sekang kurang sekang 2 kullah. Wal kasiru utawi kang dipun sebut banyu akeh iku kullatani, banyu kang ukurane luwih sekang 2 kullah. Banyu kang ukurane luwih sekang 2 kullah bahkan faaktaro, luwih akeh maning. Jadi ketika banyu melebihi dari ukuran 2 kullah, maka air tersebut disebut ma'ul katsir, banyu sing akeh. Banyu sing akeh niki nek lebih dari ukuran 2 kullah, maka potensinya adalah aman untuk melaksanakan sesuci. Tidak harus dialirkan saat itu, namun secara bahasa bisa dikobok untuk bahasa Jawane. Bahasa kita bisa dikobok baik dengan berwudu langsung dikobok, walaupun untuk saat-saat ini memang jarang digunakan istilah kullah. Dalam berwudu lebih sering digunakan dengan menggunakan panturan baik melalui kran dan lain sebagainya, karena memang itu akan lebih aman. Selanjutnya dalam keterangan al-qalilu utawi banyu setitik iku yatanajasu bisa jadi najis biwukungin najasati sebab tu mekaning najis fihi ing dalem banyu sing kurang sekang 2 kullah. Wa illam yataghayyar dan lan senajan to ora berubah apa keadaan banyu. Lah niki pentingnya kula jenengan memahami niki kita mriki bahwa banyu nek ukurannya sekang 2 kullah, semisal ukuran 2 kullah adalah 60 cm persegi. Lah wis ana nang kono banyu 60 cm persegi, nek nganti tekan kurang sekang ukuran tersebut, kok ketibanan barang najis misalnya mbelek cecek atau sesuatu yang lain sing akhirnya nang kono najis, walaupun tidak merubah keadaan air tetap jernih, air tidak berbau. Namun ketika ukurannya kurang sekang 2 kullah, tetap air tersebut menjadi najis. Akan berbeda ketika keterangan wal maul katsir utawi banyu kang akeh iku layatana jasu ora dadi najis apa maul katsir illa idza taghayyara kejaba nalikane berubah apa tokmuhu rasane banyu au launuhu utawa ambune banyu au rihuhu au launuhu utawa rasane banyu au rihuhu utawa ambune banyu. Jadi banyu nek disebut banyu akeh, ukurannya nang kono melebihi dari kapasitas 60 cm kubik, maka air tersebut bisa dibilang air yang dalam kondisi aman untuk bersuci. Karena walaupun air itu mungkin kemasukan najis, namun ketika di situ tidak ada perubahan dalam rasa, tidak ada perubahan dalam warna, dan tidak ada perubahan dalam bau, maka masih dikategorikan sebagai air yang suci. Lantas bagaimana kula jenengan menyikapi semisal ana banyu mikine najis, bisakah dijadikan menjadi mboten najis? Bisa. Semisal umpamane wonten air ingkang dipun tampung wonten setunggaling ember, sing nang kono sampai sekitar 10 ember. Karena dalam hitungan kullah, satu kullah itu kurang lebih sekitar 217 liter kurang lebih. Sebagian mengatakan demikian keterangannya. Ketika air tersebut ditampung secara terpisah nang dijadikan beberapa ember, semisal menjadi 15 ember.
ketika air tersebut dalam ukuran lebih dari 2 kula, namun diletakkan secara terpisah dengan penampungan ember misalnya, maka di masing-masing tampungan tersebut ketika tambungannya cilik kurang memenuhi kriteria kulatain rong kula, mongko kenang barang sekecil apapun sing nang kono bentuknya najis tetap jadi najis. Bisakah menjadi suci? Bisa, ketika air tersebut dicampurkan dalam satu wadah, dalam satu penampungan yang penampungannya tersebut kapasitasnya lebih dari kulatain, lebih dari 2 kula. Semisal ana banyu rong ember, kenang najis kabeh ketiban belek jejak. Terus ana banyu maning akeh hingga nanti ketika dikembulna dadi siji, sing kenang najis kue mau bisa dadi suci merga kapasitas banyu sing akeh. Lah nikilah sing penting mungguh kula jenengan. Sing paling menjadi catatan kula jenengan bagaimana menggunakan air tersebut. Hati-hati ketika kula jenengan menggunakan alat untuk bersuci dengan menggunakan air yang airnya kurang dari 2 kula, kurang dari ukuran yang ditentukan secara syariat, maka sangat berpotensi umpamane dikobok, umpamane kecipretan, maka sesucine bisa jadi ora sah. Ya kaitannya untuk berwudu aja dikobok nek pancen kurang sekang rong kula. Nek adus ngati-ati, upayakan aja nganti nyipret balik maring panggonan banyu mau, maring panggonan penampungan air tadi, sebab ketika terkontaminasi sesuatu yang najis, maka air yang kurang dari 2 kula tersebut tetap menjadi najis. Pertanyaan lain, lah wong adus sing kaitane dengan niatan menghilangkan hadas besar, bukan menghilangkan najis. Bedakah antara hadas dengan najis? Beda. Karena ketika badan kita terkena najis, wajib untuk membersihkan dan mensucikan. Ketika mensucikan dari najis, cukup kita menghilangkan wujud najis tersebut dan dicuci sehingga hilang rupanya, hilang warnanya, dan hilang rasanya. Umpamanya pakai dewek tangannya kita belek, cukup kula jenengan kepriwe carane belek we ilang, terus tangannya disiram ben bersih sehingga ketika diambung ya wis ora membelek, ketika dicelingat ya wis ora nana beleke, ketika umpamane kepengin ngerti rasane didilat ya wis ora nana rasane. Ya cicipi barang sing kenang najis. Cara menghilangkan najis adalah cukup dengan menghilangkan najis tersebut yang disucikan dengan air. Namun akan berbeda ketika kita menghilangkan hadas. Ketika kita menghilangkan hadas, ada aturan tertentu kudu diniati. Ana rukun-rukunnya tersendiri, contohnya kados dene wudu. Wudu niku menghilangkan hadas kecil. Makane kula sampean cokan kemutan niate wudu, nawaitul wudu ali rafa'il hadasil azghari fardhu lillahi ta'ala, niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas kang cilik. Dan niki menghilangkan najis tidak menggunakan syarat rukun, intinya bisa bersih lan sing digunakaken bersihaken, sing digunakaken kangge bersihaken niku sing penting banyu sing suci, banyu sing ora kenang najis. Umpamane kembali kepada pembahasan, banyu nek kurang sekang rong kula berarti kudu disiramaken. Namun ketika banyune lebih sekang ukuran 2 kula, maka boleh barang sing najis niku dicemplungaken. Tapi nek nganti dicemplungaken sedangkan air dalam kondisi kapasitas kurang dari 2 kula, justru sebaliknya, bukannya air mensucikan sesuatu yang terkena najis, namun justru air yang suci akan menjadi terkontaminasi najis, akhirnya najis kabeh. Makanya monggo kita sing biasa ngumbai, tolong sebagai titik akhir penyelesaian dalam
runtutan ngumbai sing paling akhir yang paling sempurna adalah dengan mengalirkan air terhadap cucian-cucian tersebut jadi sebagai langkah pensucian, bukan malah bahasan ketone munggu pandangannya kita wis bersih terus nangkono dikembulakan menjadi satu wadah disiram banyu trok tapi banyunya orang mengalir niki justru bisa menjadi najis kabeh. Niki cara kulun jenengan anggenipun ngumbai silahkan proses yang pertama kedua sampai dengan selesai niku disucikan dibersihkan dengan sesuai pemahaman kita masing-masing sing dikucek sing disikat sing dikum sing di warna-warna lah intinya tapi pada titik akhirnya gunakanlah sebagai perjalanan mensucikan dengan mengalirkan air terhadap cucian tersebut agar cucian kita bukan hanya bersih tapi yang paling dituntut untuk syarat ibadah adalah suci. Nah, terkadang terjadi suci belum tentu bersih tapi bersih juga belum tentu suci. Bersih tapi karena terkena najis jadi wujud bersih tapi kena najis. Misalnya mungkin kenang ompol, mungkin kenang apa sing nang kono tidak ada tanda-tanda khusus mambu, tapi intinya ya tetap najis. Tapi mungkin kotor tapi suci. Sebabnya apa? Sebabnya walaupun kotor wis dinggo mungkin 2 hari atau 1 hari kenang keringat, tapi tidak terkontaminasi najis. Ya boleh digunakan untuk fasilitas ibadah, alat ibadah. Nah, sing paling bahaya najis tapi bersih. Ora suci tapi bersih. Ketone bersih, jebulane najis. Nah niki sing bahayaken. Makanya perlu dipahami nang kaitane bersuci. Terus pelaksanaan sesuci yang kedua sebagai pelaksanaan menghilangkan hadas setelah hadas kecil adalah menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi. Hal ini bisa terjadi satu ketika seorang pria atau pria dan wanita ilajul hasyafah bertemunya alat kelamin perempuan dan laki-laki iki dadi wong loro sing wis kumpul kuwi dadi kenang hadas besar maka wajib untuk mandi. Yang kedua wanita yang telah selesai dari haid dan nifas. Terus yang ketiga ketika wanita ataupun pria yang bermimpi basah atau ikhtilam maka hal tersebut mewajibkan mandi. Terus sisi lain juga orang yang baru waras dari sakit ayan atau sakit gila juga diwajibkan untuk mandi. Jadi yang hati-hati gue, moga-moga ya orang ana sing ayanan, orang ana sing gilaan. Masalahnya ketika sadar nanti wajib untuk mandi. Mandi bukan karena istilah kena sesuatu, tapi untuk kaitannya adalah sebagai pelaksanaan menghilangkan walaupun yang mutlak menjadi hadas adalah ada haid terus ada junub itu yang disebut hadas. Namun yang diwajibkan untuk mandi tambahnya itu tadi misalnya orang yang baru sembuh dari gila dari sakit ayan. Nah dalam pelaksanaan menghilangkan hadas ini juga ada ketentuan dalam mandi. Nek wong adus biasa, adus tanaduf, adus bersih-bersih, ora diniati ora apa-apa. Gebyar-gebyur tok beres, ora ana masalah. Walaupun nang kono banyune, pokoknya intine ora ana masalah lah. Wong niate tanaduf, niate bebersih, niate ngukur nyegeraken awak, membersihkan awak. Ora ana niatan ngilangi hadas besar. Sehingga tidak diniatkan secara sempurna pun, syarat sempurna pun tidak apa-apa. Namun akan berbeda ketika kita mandi dengan niatan menghilangkan hadas besar. Kudu diniati. Diniati menghilangkan hadas besar ketika dilafadzkan nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kita niat mandi dengan niatan untuk menghilangkan hadas besar yang kita laksanakan untuk melaksanakan sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Dan setelah niat kita punya hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah takmimul badan bil ma',
meratakaken banyu maring sekabianing anggota badan. Gue syarat untuk menghilangkan hadas yang kedua. Jadi perlu dipahami, najis bukanlah hadas, hadas bukanlah najis. Nek najis gue ora dadi perkara, sing penting disuceni, dibersih. Lan orang batalaken wudu. Kayak keterangan sing perlu dingerteni maning. Awake dhewek wis wudu arep salat, kok minyak belek, cukup dibersih beleke sekang anggota badane dhewek, sing penting wis ilang rasane, ilang warnane, ilang rupane. Niku wis kaya tok, ora mbatalaken wudu. Tapi beda maning. Awake dhewek nyuwun pangapunten, wis wudu ora minyak belek, tapi ngentut. Kue ora kenang najis tapi batal wudune, dadi dhewek duwe hadas cilik. Nah, niki sing perlu dipahami. Jadi antarane hadas dengan najis ada perbedaan. Nek najis perlu diilangi dan tidak membatalkan wudu, tapi nek hadas ora perlu diilangi, wong anu kuwi barang sesuatu sing harus terjadi teng awake dhewek, tapi kula jenengan ketika hendak beribadah wajib, maka wajib sebab membatalkan wudu dengan adanya hadas, wajib berwudu kembali. Antara keterangan najis dan hadas. Dalam hal keterangan akhir, al-ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak tidak akan menjadi najis kecuali ketika air tersebut berubah di dalam warnanya ataupun baunya. Jadi asal banyune akeh, bukan nggo kungkum utawa nggo ngapa, sing penting ora ana perubahan, maka air itu tetap dikategorikan air yang suci. Kecuali ketika memang dilalah anu banyune wis akeh, tapi sing dikumbah jenengane kotorane akeh banget sehingga merubah warna atau merubah rasa atau merubah bau sehingga air itu berubah, maka ketika ada perubahan air maka bisa jadi dikategorikan sebagai air walaupun banyak namun tetap bisa dalam kondisi najis. Demikian berbagai keterangan, mudah-mudahan bermanfaat dan menempatkan keberkahan untuk dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.